semuanya, seluruh pengunjung Palembang Icon yang sudah hadir dan masih bareng Yoyo tentunya di Sulsel Wedding Expo 2022 di hari keempat ya. Oke, buat yang di atas boleh mungkin boleh mendekat ke atrium karena masih banyak banget hal-hal spesial bakal dihadirkan untuk kalian semua pada malam hari ini. Disiarkan langsung dari atrium Palembang Icon Mall, Talkshow Session Marketing bersama Gandhi dari Hastana Indonesia, Sumatera Selatan, Wedding Expo, UMKM Bangkit, Go Digital, 24 Januari sampai 30 Januari 2022. Kami mempersembahkan 40 tenan dari vendor pernikahan terbaik di Sumatera Selatan yang terdiri dari 5 tenan dekorasi,
11 tenan wedding organizer, 1 tenan foto dan videographer, 4 tenan hotel, 7 tenan gedung, 5 tenan properti, 1 tenan busana pengantin, 2 tenan souvenir, 1 tenan kosmetik dan 2 tenan catering. Selamat menyaksikan. Boy, selamat malam Palembang Icon. Berjumpa lagi bersama saya Alif Akbar, tentunya kita ada di Sumsel Wedding Expo 2022. Dan ini adalah hari keempat di mana kita bisa menikmati semua vendor-vendor terbaik yang ada di Sumatera Selatan tepatnya. Dan ini sampai dengan tanggal 30 Januari, jadi untuk Anda semua pengunjung Palembang Icon, jangan sampai melewatkan kesempatan untuk Anda bisa mendapatkan promo spesial dari semua vendor-vendor terbaik dari Sumatera Selatan. Tentunya untuk Sumsel Wedding Expo 2022, ini merupakan event tahunan dan mudah-mudahan untuk bisa makin mempererat juga semua rekan-rekan vendor kita yang hari ini bersatu padu. Banyak sekali ya, kita ngomongin tentang vendor-vendor wedding di sini, ada banyak sekali yang luar biasa tentunya. Kita pengen sapa semuanya satu persatu. Silakan Anda langsung kunjungi. Anda mencari siapa di sini? Pengen ketemu sama keluarga Baba, ada di sebelah sana. Pengen ketemu sama keluarga WO, ada juga. Ini yang berasa seperti keluarga sama mereka ya. Dan juga ada Diaru WO, ada Jaka Perdana, Project Mantan, Ketelia Wedding, ada Share Wedding. Dan tentunya untuk tempat-tempat atau venue untuk Anda yang ingin mengadakan party dalam wedding Anda itu bersama The Royal Convention Center ada. Kita juga bersama beberapa vendor-vendor hotel di sini, tentunya ada banyak sekali pilihannya. Silakan langsung saja Anda kunjungi sampai dengan tanggal 30 Januari 2022. Nah, sudah berapa malam ini kita talk show dengan orang-orang yang menginspirasi kita semua luar biasa. Karena masih dalam dunia wedding, ini sangatlah penting untuk kita semua. Makanya malam ini juga akan gak kalah pentingnya. Kita akan banyak sekali mengupas tuntas seperti apa triknya. Seperti apa kita bisa mengetahui para klien kita itu bisa ngerasa puas dengan hasil kerja kita semua. Jadi kita akan coba ajak ngobrol semua teman-teman dari vendor dekor ataupun WO, silakan untuk bisa maju ke depan sini, langsung aja duduk dulu. Kita ngobrol karena ini salah satu narasumber yang luar biasa kita hadirkan. Nggak main-main ya. Beliau datang ke sini ke kota Palembang khusus di Sumsel Wedding Expo 2022. Beliau adalah Ketua Umum dari Hastana Indonesia. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk Anda bisa ngobrol langsung, tanya langsung seperti apa. Malam ini kita akan langsung mengundang. Jadi silakan sekali lagi buat teman-teman semua disimak baik-baik. Ini adalah satu sosok seorang yang menginspirasi kita semua untuk bisa jadi lebih maju seperti beliau juga yang punya banyak sekali untuk prestasi yang sudah dicapai oleh beliau. Siapa lagi kalau bukan langsung saja. Please welcome, inilah dia Gandhi Priya Pratama. Selaku Ketua Umum dari Hastana Indonesia, luar biasa. Kita persilakan terlebih dahulu. Luar biasa, tepuk tangannya mana dong Palembang Icon. Apa kabarnya Bang, silakan boleh. Wow, sebelumnya saya akan bacakan profil beliau yang mungkin banyak yang sudah mengetahui. Beliau ini sosok yang sangat-sangat menginspirasi kita semua. Malam hari ini teman-teman vendor dekor WO silakan. Jangan malu-malu untuk bisa mencuri ilmu beliau. Beliau Gandhi Priya Pratama atau Abang Gandhi dari Ketua Umum Hastana Indonesia. Luar biasa sudah mampir ke Palembang, ini satu kebanggaan untuk kita semua di Sumsel Wedding Expo 2022. Dan di sini kita akan sharing, di mana kita akan ngobrol, mengupas tuntas seperti apa suksesnya beliau. Dari kita ngobrol dulu, ini dari tahun 98 beliau pernah di PT Maxindo Caraka, itu juga ada banyak sekali. Terus dari tahun 2005
pendiri sekaligus pemilik dari PT Pranata Cara Karya Pratama ini yang bergerak di bidang event dan juga wedding organizer. Sampai dengan sekarang ya. Dan dari 2018 beliau adalah Ketua Umum Hastana Indonesia. Jadi tidak diragukan lagi, malam ini kita langsung duduk berdampingan untuk Anda semua teman-teman vendor dekor WO. Siapapun Anda silakan, Anda bisa mencuri ilmu yang akan dibagikan malam hari ini. Luar biasa, langsung saja kita tanya kabarnya dulu. Apa kabarnya Bang? Baik, dengan Mas Alif. Mas Alif. Alif nama saya nggak terlalu kenal sih memang. Tapi Orang Jakarta iya jauh, Pak. benar, Bang Gani datang dari Jakarta, datang ke Palembang hari ini tepat di acara Sumsel Wedding Expo 2022. Khusus datang ke sini untuk acara ini. Dan kita yakin banget ini bukan ke pertama kalinya mungkin untuk menghadiri acara-acara ini karena beliau adalah ketua umum loh. Ketua umum dari Hastana Indonesia, di mana ini adalah persatuan perkumpulan yang luar biasa untuk penata acara ataupun juga dunia perweddingan. Udahlah, udah dilahap habis sama beliau. Nah malam ini kita akan sharing session di mana kita akan ngobrol seputaran marketing. Di mana teman-teman di sini kita semua menjadi marketing untuk diri kita sendiri, benar gitu Bang Gandhi? Benar ya? Kita belajar menjadi seorang marketing untuk diri kita sendiri dulu deh gitu loh. Agar kita bisa terlihat oleh orang banyak. Benar ya Bang Gandhi ya? Beliau ini kalau ngomongin soal marketing pastinya akan lebih menginspirasi kita semua. Silakan teman-teman yang baru datang langsung aja duduk, teman-teman vendor, teman-teman WO ini banyak sekali nih Bang Gandhi. Antusiasnya luar biasa karena pengen curi ilmu yang memang benar-benar bisa diserap karena buat mereka juga kayaknya untuk menjadi langkah baru dan untuk membuka apa ya wawasan kembali bahwa seperti apa. Nah kita akan ngobrol ini seputaran tentang session kita kali ini, talk show-nya tentang marketing. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa kita semua di sini harus menjadi marketing untuk diri kita sendiri dan background kita seperti apa, perusahaan yang tempat kita bekerja atau kita punya usaha apa, kita bagaimana untuk mempromosikannya. Begitu Bang Gandhi ya. Oke, gak usah lama-lama lagi, semua teman-teman yang udah pada nggak sabar, disiapkan kalau emang ada pertanyaan nantinya. Oh ini adalah owner-owner WO Palembang terkemuka nih Bang Gandhi. Kita lihat dari sebelah sana ada Bang Reza, Bang Jaka, wah sampai Bang Ari juga, semuanya hadir di sini malam hari ini. Oke, Bang Gandhi langsung aja. Sebelumnya ke Palembang jam berapa tadi nyampe baru hari ini? Kemarin sore jam Kemarin sore. Kemarin sore pesawat jam 5 dari Jakarta, maghrib lah sampai Palembang. Tapi udah sering ya datang ke Palembang? Sering sih enggak, tapi pernah. Pernah. Udah berapa Kalau kali? untuk acara kayak wedding expo kayak gini di Palembang ini pertama kali? Baru pertama kali. Baru pertama kali. Weh, bangga sekali Palembang, tepuk tangan dong. Ketua Umum Hastana Indonesia langsung hadir dan tepatnya ini event yang sebenarnya kita takut banget antara jadi enggak karena pandemi ya. Tapi ini Allah ngasih kita kesempatan untuk ketemu langsung sama beliau, Ketua Umumnya Hastana Indonesia untuk bisa sharing malam ini. Boleh dong Bang Gandhi sapa dulu nih para fans-fansnya. Wah, para teman-teman kita semua boleh disapa dulu silakan. Semuanya teman-teman Palembang. Oh ya mau ngasih tahu gue nggak sendiri di sini, dari Hastana ada Mbak Kiki, ini juga pengurus Hastana. Oh, selamat datang Mbak Kiki. Ya, Terima ini, kasih. Ini selamat jauh-jauh datang di dari Palembang. Malang, Jawa Dari Timur. Malang. Nah. Wih, thank Yang you. kedua ini ada mantan pacar saya nih, ada di sini yang baju seragam ini juga. Wah, mantan pacar yang selalu menemani ya, selalu Satu setia. lagi ada, ini juga sahabat saya Vino, ini wedding entertainment juga dari Malang. Wah. Ini selalu kita kalau ada hubungan dengan acara Hastana, Mas Vino ini selalu membantu kita juga. Luar Dan biasa. jauh-jauh dari Malang datang ke sini pengen lihat juga acara di sini. Luar biasa, thank you, Gitu. selamat datang di Palembang Bang Vino ya. Selamat menikmati nanti semuanya, teman-teman kita di sini juga akan membuka dengan lebar stand-standnya untuk bisa sharing, mungkin ngobrol gitu ya. Boleh, Pengennya boleh. seperti apa, karena masih akan terus belajar karena setiap manusia tuh nggak ada yang pernah merasa puas. Jangan berhenti Jangan belajar. pernah berhenti berkarya, Betul. mencari inspirasi. Apalagi kita di dunia wedding ini harusnya akan banyak sekali yang bisa kita gapai lagi. Betul. Sesuai dengan keinginan, mungkin akan berbeda-beda bertemu dengan klien, gitu ya Bang Betul. Adi ya. Bermacam-macam. Baik, kita langsung saja. Kita langsung ngobrol dengan tema kita, talk show kita sessionnya hari ini itu tentang marketing. Nah, ngomongin tentang marketing nih Bang Gandhi. Seberapa besar pengaruh marketing dan untuk bisa pengaruh-pengaruh dalam menawarkan produk atau jasa, untuk pendapat Bang Gandhi sendiri seperti apa? Oke, marketing di sisi wedding organizer itu sangat penting banget ya, karena produknya wedding organizer tidak seperti produk yang lain. Kita contohnya Aqua lagi nih ya, ini mungkin akan jangan nyebut brand ya, ini bukan sponsor gitu. Sorry. Nggak apa-apa, udah kita mute tadi. Oke, Gitu. kita punya produk adalah suatu hal yang nggak bisa dilihat, yang nggak bisa dirasakan sebelumnya.
Jadi satu-satunya tools atau satu-satunya cara yang untuk meningkatkan penjualan ya cara marketing kita, gitu kan. Lain hal dengan kalau kita produk ini kita bisa aja bagi-bagi gratis, kita orang suruh cobain dulu atau apa. Ini bisa dirasakan dulu gitu kan, bisa dites dulu. Oh iya bener nih air mineral sehat apa segala. Kalau WO mana mungkin kita coba kawin-kawinan dulu gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Nggak mungkin buat dekor-dekoran dulu, capek banget pastinya ini ya. PR-nya buat si seorang wedding organizer, nih buat teman-teman di sini saya rasa juga banyak WO hebat atau buat teman-teman yang baru berencana bikin WO. Nah, ini yang harus diangkat. Jadi apa yang kita harus lakukan? Personal branding kita. Personal branding. Cara kita berbicara, cara kita mengorganisasi diri kita sendiri, cara kita pada saat kita Menawarkan, menawarkan. Janjian pertama jangan pernah telat. Sekali telat ya WO-nya aja baru pertama aja udah telat. Gimana ntar wedding gue bisa telat gitu kan. Tuh, ini Nah. yang pertama sekali langsung disebutkan sama Bang Gandhi bahwa jangan pernah telat, artinya disiplin waktu. Betul, jadi kita nunjukin ke orang-orang kita sendiri sudah menguasai, kita orang-orang yang hidupnya terbiasa terorganize dengan rapi. Jadi emang kita harus membranding diri kita atau perusahaan kita seperti selayaknya WO yang diharapkan itu seperti apa. Oke, Gitu, benar. jadi emang kita harus itu. Dan sekarang apalagi ada digital marketing ya, sekarang ini dengan sangat mudah kalau saya bilang ya. Sekarang ini buat teman-teman yang baru merintis atau sudah menjalankan, jangan kecil hati saya punya WO baru umurnya setahun 2 tahun. Atau baru berdiri atau baru 2-3 tahun, silau sama teman-teman yang udah punya usahanya lebih dari 10 tahun. Itu jangan berkecil hati, karena sekarang apalagi dengan pandemi kemarin, saya selalu bilang sama teman-teman semuanya, pandemi kemarin itu pada saat kalau kita bandingkan dengan balapan mobil F1, ya kan, itu pandemi kemarin 2 tahun itu safety car keluar mas. Safety car keluar, jadi orang semua pada saat 2 tahun kemarin nggak ada yang bisa ngegas. Yang jaraknya tadinya jauh antara posisi nomor 1 ke nomor 2 sekarang nempel. Bahkan yang nomor 20 sekaligus itu sekarang jaraknya dekat. Ini buat teman-teman yang tadinya ada di depan harus hati-hati karena posisi pesaing kita di belakang jaraknya sangat dekat. Buat teman-teman yang di tengah harus maksain lebih menambah kecepatannya, mudah loh menyalip yang ke depan. Yang di belakang jangan takut, bisa. Sekarang yang nomor 1 kelihatan di depan. Mungkin kalau zamannya sebelum pandemi ini, wah gua mau ngober si WO itu atau si pengusaha itu jauh banget di depan, mungkin udah overlapping, kita mesti berat banget ke depan. Tapi kalau sekarang enggak, Jangan pesimis dulu. jangan pesimis dulu. Jangan Dan pesimis sekarang dulu. toolsnya banyak banget ya, dengan sekarang media sosial apa segala macam, buat teman-teman bisa sangat mudah. Orang yang terlebih dahulu belum tentu bisa terkenal dengan lebih terkenal daripada yang baru lahir kemarin. Jadi sekarang media marketing buat kita punya produk banyak sekali, pelajarin, ikutin, dan akhirnya orang-orang kita bisa lebih maju atau kita bisa lebih berhasil atau lebih berkembang dibandingkan orang-orang yang lebih dahulu dari kita. Jadi jangan takut, buat teman-teman WO yang merasa tadi di depan juga jangan lalai, lepas gas aja kesalip sama yang belakang. Jadi harus terus kreatif, harus terus inovatif. Jangan lengah, tingkatkan kualitas, tingkatkan services supaya nggak kesalip sama yang belakang. Oke. Yang belakang salip depan gampang banget, ubar aja terus. Jadi intinya Gitu. tetap harus punya inovasi dan kreasi kita tuh Betul jangan sekali. pernah kalau jual lempang mandek, jangan ya. Karena kalau mandek mah itu lah bayar, nah rugi loh Kak, ketinggalan. Ini tadi pengandaian dari Bang Gandhi sendiri ini luar biasa. Kalau dari balap mobil kita jangan pernah takut berada di belakang. Untuk yang masih usianya masih muda di dunia Betul perweddingan, ini juga bisa menyalip karena balik lagi kualitas lah yang kita pertahankan. Seperti Betul. itu maksudnya Bang Gandhi Iya, ya. betul. Jadi jangan pernah ragu dengan kualitas diri masing-masing, silahkan kembangkan kembali. Itu Iya. kalau kita tadi ngomong tentang pengaruhnya marketing itu sangat berpengaruh. Sangat. Kalau dibilang betul. sekarang pandemi Sekarang kemarin, medianya kan banyak ya, dari selain Instagram, YouTube, Oh. atau TikTok sekalipun. Banyak sekali. Itu bisa media bisa. Sekarang contoh aja deh, ada lagu yang sekarang sangat terkenal seluruh dunia, padahal itu berasal dari negara mana yang kita nggak tahu. Itu dengan sangat mudahnya bisa viral gitu bisa kan. viral dan terkenal Dan langsung ya. terkenal dan sukses, tuh orang langsung kaya raya sekarang gitu kan. Lagu apa tuh Bang? Banyak sekali, namanya judulnya nggak tahu, tapi sekarang banyak sekali seperti itu. Ada orang Intinya juga nih, yang
Ya kayak model Gozali juga model apa kemarin tuh Iya, sekarang foto selfie. Foto selfie. Aduh, itu itu mah siapa dia gokil tahun banget. lalu nggak ada yang tahu gitu kan. Benar. Tapi dengan dia punya kreativitas, dia konsisten, dia foto selfie setiap hari. Sekarang MM-an duit ya kan. Sampai berapa miliar. Sebenarnya bisa Bisa dibilang begitu gitu kan. kalau kita bilang ini Bang Andi bahwa itu agak nggak masuk akal memang. Namun, Mungkin. jadi kalau kita bisa bilang itu apa yang nggak mungkin sekarang? Semuanya mungkin. Mungkin buat betul. teman-teman kalau di dunia marketing apa yang nggak mungkin, semua yang bisa kita Iya. tawarkan bisa menghasilkan uang selagi itu emang nilainya positif. Why not? Why not? Silakan gitu ya. Oke, jadi pengaruhnya itu benar-benar luar biasa. Kalau tadi sempat ngomong bahwa pandemi, sebelum pandemi kita juga justru masa sekarang malah dengan dunia era digital sangat tadi Bang Gani sempat singgung mempermudah. Iya, betul. Sangat mempermudah untuk kita jadi bisa mengeksplor diri kita, memperkenalkan diri kita, benar begitu Iya, Bang Gani ya? ada tagline baru saya bilang atas nama viral semua jadi halal. Oh. Betul ya? Viral aja dulu gitu kan, tapi bukan berarti menghalalkan segala cara Iya. gitu kan. Nah suatu hal yang nggak mungkin tadi jadi mungkin seperti itu. Oke, jadi pengaruh banget untuk soal marketing ya. Jadi kita masih bicara tentang marketing nih, teman-teman semuanya jadi marketing untuk diri kalian masing-masing dan untuk Setuju. apa yang kalian jalanin sekarang. Nah, sekarang kita tanya lagi nih Bang Gandhi, kriteria marketing yang baik itu sebenarnya seperti apa sih pendapat dari Bang Gandhi? Yang jelas jangan membohongi klien ya. Jadi paling nggak kita tunjukkan diri kita sendiri. Apalagi kalau kita tadi punya produk kita saya di bidang jasa gitu kan. Ya sekarang apa yang disampaikan jangan sampai kayak tukang obat. Kalau bahasanya tukang obat jualannya jago banget misalnya bilang. Oke. Tapi kan apa benar itu obatnya gitu kan? Belum tentu Benar. dia bisa seperti itu. Jadi jangan sampai kita seperti tukang obat yang ngomongnya banyak apa segala macam dan akhirnya produknya sebenarnya Tidak nggak sesuai begitu, dengan tidak yang sesuai. Jadi diharapkan jangan gitu sampai ya. seperti itu. Apa yang kita tawarkan, apa yang kita jual emang harus sesuai dengan apa yang kita bicarakan, lebih ke situ. Oke, Itu yang paling artinya penting ya. salah satu kriteria yang harus kita lakukan sebagai marketing ya jangan membohongi ya gitu ya. Betul sekali. Jangan membuat yang tidak ada menjadi ada atau mengada-ada Nah, jadinya ya. betul. Itu yang penting nih. Ini teman-teman WO kayaknya udah nggak sabar. Kita masih ngobrol tentang marketing. Kalau kita tanya kembali ini bisakah seseorang yang sifatnya misalnya nih jutek tapi dia bisa menjadi marketing yang ramah? Sebenarnya bisa nggak? Kayaknya pasti bisa ya Bang. Harusnya bisa ya. Jadi Harus dalam ya. arti sekarang kita bisa mempelajari gimana sih sekarang tata cara kita berbahasa, tata cara kita berbicara itu kan bisa dilihat ya. Kadang-kadang kita lihat lawan bicara kita juga. Kadang-kadang terlalu supel juga kalau kita ketemu dengan orang tua yang kira-kira itu malah juga jangan jadi salah juga kan. Tipikalnya Jadi ya. kita mesti tahu dulu ini lawan bicara kita siapa. Oke. Kita pelajari dulu, makanya saya kalau begitu, saya baru tadi Zoom meeting sama klien yang tadinya kita nggak tahu, upayakan dulu kita cari tahu dia siapa. Oh. Gampang kan sekarang nyari dia, tahu namanya siapa, tahu alamat emailnya, kita bisa kepo-kepo dulu, mudah-mudahan nggak di private account Zoom-nya, kita tahu dulu siapa dan kita upayakan kita setara dengan dia nih pada saat kita berbicara. Dari situ kita bisa baru ngambil hatinya. Tuh, ini juga kayaknya jadi trik ya. Ini salah Betul. satu trik dari Bang Gandhi bahwa sebelum kita ketemu klien nih teman-teman WO, teman-teman vendor dekor, sebelum ketemu klien kita coba cari ulik dulu. Betul. Dicari tahu dulu kira-kira klien kita ini seperti apa, sukanya apa sih gitu loh. Tiba-tiba dia sukanya makan apa, kita ajak ketemu di resto, mungkin itu jadi trik juga ya Betul. Bang ya. Malah jangan sampai kita salah bicara, ternyata yang kita tawarkan yang dia nggak suka. Justru yang dia nggak suka, makanya harus kita kenali dulu Betul sebelum kita nantinya sekali. ketemu ya. Iya, Ini trik iya, nih iya. luar biasa loh buat teman-teman vendor bahwa ketemu klien karena nggak akan semuanya sama. Ketemu klien tuh sangat berbeda-beda semuanya. Benar gitu ya Bang ya. Jadi Beragam pintar-pintar kita sekali. nih. Tapi kalau ngomongin soal marketing, saya juga pernah ngasih tahu ke teman-teman saya, jangan pernah anggap remeh orang marketing ataupun sales. Ya Ya. mungkin orang mandangnya kerjaan apa? Sales. Kerjanya apa? Marketing. Aduh target, aduh pusing gitu ya. Iya, Jangan iya. salah, justru dengan sales. Dengan kita menjadi seorang marketing, kalau menurut saya sih Bang Adi benar nggak, setuju nggak? Kalau bahwa dengan kita dari sales ke marketing, kita di sini hebatnya kita berkomunikasi, menawarkan sesuatu yang orang tadinya nggak mau, Betul. bisa jadi mau, benar nggak? Betul. Setuju ya Bang ya? Gimana cara jualan es di musim salju misalnya gitu kan? Iya. Ya, tadinya orang kedinginan kan, tapi kita bisa jualan es batu di situ Bisa, kan? tetap laku gitu ya. Tetap laku. Nah Nah, ini gimana caranya gitu kan? benar, itulah kehebatan dari sales dan juga marketing maksudnya. Nah mungkin sebelum kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, ada teman-teman yang udah gak sabar langsung pengen nanya sekarang. Boleh ya? Boleh ya, kita coba langsung kayaknya Yuk. pada pengen langsung nanya Bang Gandhi trik marketing ini. Tadi kita udah ngobrolin soal kriteria, terus seberapa besar pengaruhnya. Tadi udah sempet dikasih juga
baru sedikit ini dikasih sama Bang Gandhi. Triknya untuk ketemu klien ya harus kenali dulu kliennya. Siapakah beliau, siapakah kira-kira calon Pertama, pengantin? kenali kliennya. Oke. Kedua, satu tambahan lagi, kita kuasai produk kita. Oke. Apa yang kita bawa ini kita harus tahu. Misalnya kita mau menawarkan ini, kita harus tahu persis ini isinya apa, Oke. rasanya bagaimana. Jadi pada saat dia mau menanyakan sesuatu, jangan sampai, ini terutama buat timnya marketing ya, dia berangkat bahwa ibu mau beli minuman air mineral itu apa rasanya? Sebentar ya Bu, saya cari tahu dulu, selesai. Oke. Udah nggak jualan. Jadi kita harus tahu dulu dan kita tahu manfaatnya apa. Yang tadi saya bilang orang yang tadinya nggak haus jadi haus saja. Akhirnya jadi beli Tertarik produk kita. untuk beli produk. Jadi kita harus kuasai dan kita harus percaya diri untuk produk ini. Kita jauh lebih tahu daripada dia. Oke. Kita harus Intinya kuasai Iya, produk jadi yang Anda kita harus miliki kuasai ini itu, ya. pelajarin dulu semuanya apa kelebihannya, apa kekurangannya. Itu kita harus kuasai apa yang kita akan tawarkan. Tapi gini Bang Gandhi, pernah juga nggak ketemu kalau seandainya nih kita punya produk yang memang sudah sepaket, paketnya kita udah lengkap banget. Iya. Tiba-tiba kita malah diminta sama klien yang di luar dari kapasitas yang kita punya. Misalnya, Misalnya dia pengen dekor atau apa ya dalam satu wedding itu yang ternyata kita belum punya produk itu. Betul. Apakah kita harus berbohong saat itu? Oh iya ada, tenang aja. Padahal di Nah. belakang, gue nanti sewa lagi, pinjam lagi atau gimana triknya? Boleh dikasih. prinsipnya jawabannya emang kita paling anti jawaban nggak bisa ya. Anti jawaban nggak bisa. Tapi bukan berarti kita membohongi klien pura-pura bisa gitu Oke. kan. Atau kita jawabnya, oke ibu pertanyaan permintaan ibu bisa akan saya pelajari dulu terlebih dahulu, nanti akan saya sampaikan. Jadi jangan nolak atau jangan mematahkan. Jangan juga menjanjikan. Jangan juga menjanjikan. Oh. Kalau emang nggak ada ya kita bilang kita emang bukannya kita akan pelajari, mungkin itu akan kita berikan di kemudian yang saat ini mungkin belum ada seperti itu gitu. kan. Oke. Nah pinter-pinter kita lah untuk menggiring atau gimana caranya biar yang itu. Tapi yang ini juga ada Bu, yang misalnya model seperti itu. Jadi tapi juga jangan terlalu ya. Ada klien yang kalau kita tawarkan kita terlalu menggurui, akhirnya dia nggak suka sama kita. Ya, jadi Kita tipe-tipe mesti- klien itu ada yang seperti itu juga Macam-macam. ya. Jadi kita masih selami dulu dan untuk kondisi kita jualan wedding ya, itu akan dapat banget kalau pada saat kita ketemu pertama dengan si klien itu udah solusi buat dia. Oh. Misalnya kita sudah memecahkan suatu permasalahannya si klien itu udah pasti kepegang ya, dan udah 50% lebih lah. Nanti tinggal masalah berikutnya, masalah harga, masalah negosiasi apa segala macam. Pada saat kita ketemu dengan si seorang wedding organizer, si orang itu yang punya keresahan, misalnya dia bingung bikin pesta enaknya outdoor apa indoor misalnya seperti itu, dia masih ragu dah hal itu. Karena kita menguasai suatu produk atau kita menguasai suatu untuk bidang wedding itu, kita tahu dong kelebihannya outdoor apa, kelebihannya indoor apa, atau siang atau malam. Saya nggak tahu kalau di Palembang lebih banyak siang atau malam. Banyakan siang. Tapi Banyakan malam siang. juga jalan sih, cuma Nah, nggak terlalu di banyak. Jakarta mungkin ada yang siang atau malam. Enakan siang atau malam ya. Oh kalau siang atau enakan Sabtu atau Minggu, kadang-kadang suka hal gitu. Enakan Sabtu atau Minggu ya. Nah kita kasih tahu plus minusnya apa dan akhirnya dia bisa memutuskan pada saat ngobrol sama kita. Oh iya deh mas, saya hari Minggu aja deh. Oh iya mas, saya hari siang aja atau saya malam aja. Itu kan udah solusi. Nah Oke. itu yang kita bisa, itu yang bisa kita berikan kayak test foodnya lah gitu kan. Pada saat nanti kerjasama dengan kita sebagai wedding organizer, kita sudah memberikan solusi. Jadi nanti mungkin itu yang akan kita dampingi terus si pengantin ini akan ketemu dengan namanya dinamika, namanya mau ngurusin suatu, mau bikin acara hajatan yang cukup besar yang cuma sekali seumur hidup, itu pasti akan banyak hal-hal yang akan terjadi. Nah ini peran kita di situ seperti apa, kita tawarkan dulu nih, kita contohkan dulu nih. Oke, kita bisa memberikan masukan, kita memberikan solusi buat si klien itu, akhirnya mereka pastinya nggak jauh-jauh deh kalau udah begitu. Oke, ini juga Iya. salah, kayaknya ini juga jadi trik ya untuk kita bisa ngedeketin klien gitu ya. Iya. Kita kasih pilihan juga, jangan memaksakan karena kita punyanya ini atau bisanya Ya, ini sampai harus betul. memaksakan. Kadang ada klien yang nggak suka dipepet banget kayak gitu juga ya. Iya, ada yang Tuh nggak kata suka Bang Andi. ada yang nggak suka ya digurui gitu, nggak suka juga dia, ada gitu kan. Benar. Seperti itu. Jadi harus kita kuasai. Ini teman-teman vendor, dekor, WO semuanya juga mungkin akan pasti pernah dan sering banget ketemu sama klien-klien yang mungkin akan banyak maunya. Seperti Bang Gani tadi bilang, ini adalah acara mereka mungkin pengennya sekali seumur hidup. Sekalinya Betul. mereka ngadain acara nikah pastinya pengennya berkesan
yang Ya. tak terlupakan gitu ya Bang Andi ya. Tak terlupakannya yang bagus ya, jangan tak terlupakannya berantakan gitu jadi. Malah jadi yang tak terlupakan mengingatnya dengan momen yang kenangannya buruk gitu maksudnya. Jangan Jangan kenangannya sampai. buruk. Harusnya kita membuat bahwa hadirnya kita di sini justru membantu mereka untuk melaksanakan acaranya dengan baik. Baik, ini kalau untuk mungkin jadi pertanyaan juga dari teman-teman semua, bagaimana cara menjalin komunikasi yang baik dengan klien, pengguna jasa produk yang kita tawarkan. Coba Bang boleh kasih triknya nih. Itu Bang penting banget, apalagi tadi kita seorang wedding organizer, saya seorang wedding organizer ya, itu menjaga hubungan baik itu suatu tools marketing kita juga. Teman-teman bilang marketing yang paling dahsyat untuk WO di mana? Kala tuh Instagram follower ribuan atau jutaan, itu yang paling dahsyat adalah pada saat acara kita berlangsung. Di situ pasar kita lagi berkumpul. Di situ banyak teman-teman atau saudara-saudaranya pengantin yang melihat kita langsung. Tadi saya bilang produk kita nggak bisa diuji cobakan, ya kan? Jadi kalau kita bisa bikin acara ini baik dan terkesan dan akhirnya kita punya hubungan baik dengan si klien kita, makanya saya bilang hubungan baik dengan klien kita, dia yang akan jadi marketing kita. Si klien-klien itu yang akan menjadi sales kita, dia akan bercerita ke semua teman-temannya, bercerita ke saudara-saudaranya, keluarganya, dekor gua keren, WO gua keren, itu. Nah itu marketing yang paling dahsyat. Saya yakin ini kalau kita ini ada orang sekali keliling nih, lihat pameran siapa di sini produknya udah jatuh cinta, udah seneng apa segala macem, sampai luar teman sahabatnya bilang lu pakai vendor gua aja, cakep banget nih, oke orangnya baik segala macam, ganti langsung. Karena yang mereferensikan itu adalah temennya dia atau sahabatnya dia gitu. Jadi gimana caranya produk kita direferensikan oleh orang lain. Nah itu tuh Itu keberhasilan poinnya. seorang marketing tuh seperti itu ya Bang Andi Betul. ya. Akhirnya Dimana- mereka semua jadi marketing benar. kita. Jadi Gitu. kalau seandainya tuh tiba-tiba ada pemikiran, nanti keluarga gue mau nikah, kemarin vendor lu atau ini vendor gue nih bagus. Nah, itu betul. adalah yang kesuksesan seorang marketing bisa mengajak kembali ya untuk yang sudah merasakan. Benar, tadi Bang Gani juga sudah bilang dari awal bahwa produk yang kita tawarkan ini bukan produk coba-coba yang bisa dites dulu gitu Iya ya. nggak bisa. Jadi benar banget tadi saya kutip juga kata Bang Gandhi, kalah followers Instagram mau sebanyak apa dari tamu-tamu teman-teman si tamu undangan tadi yang datang ngelihat kemegahan kesuksesan satu acara gitu ya Bang ya. Iya, dia bisa ngelihat misalnya ada satu sih, saya produk ini wow, followernya banyak yang komen tapi dia nggak kenal. Tapi kalau udah temennya yang bilang nih vendor gua, dekor gua keren, WO gua keren, selesai itu pindah pasti. Dia Benar. percaya, apalagi dia lihat langsung ke acara temennya, wow acaranya rapi, acaranya megah, acaranya rame, apa segala macam semuanya terlaksana dengan baik, dia pasti nanya. Itu kalau apalagi WO ya, referensi itu nomor satu, marketing nomor satu. Gimana caranya kita bisa direferensikan lagi sama si klien-klien kita atau orang-orang yang pernah bareng kita. Kayak Luar gitu. biasa loh. Boleh kasih tepuk tangan dong biar nggak tegang nih malam ini nih. Bang Gandhi ini udah kasih trik yang luar biasa untuk kita semua. Mungkin ini sudah sering dialami sama teman-teman di Palembang. Akan sering dan pernah mungkin terjadi hal-hal seperti ini. Apalagi kalau Bang Gandhi sendiri dari pendiri event organizer, bahkan wedding organizer juga. Sampai sekarang menjadi ketua umum dari Astana Indonesia. Yang namanya naik turun ketemu sama hal-hal yang seperti itu. Klien Ya, itu pasti udah betul. sering banget. Nah tapi kita pengen tahu nih branding jasa produk yang sudah pernah dilakukan dari Bang Gandhi sendiri itu seperti apa? Ya pastinya sekarang mau nggak mau ini tadinya saya sangat berpegang teguh dengan tadi banyak referensi apa segala macam, tapi mengikuti perkembangan zaman sekarang tadi saya bilang kemarin kita pandemi ini kita harus gimana berlomba-lomba untuk biar ada di radarnya orang-orang, di radarnya si calon pengantin, nama kita harus ada, eksistensi harus ada. Ya mau nggak mau kita harus ikut. Sekarang orang-orang lihatnya kemana sih? Orang udah nggak lihat lagi. Tadi istri saya nanya, masih ada nggak sih yang beli koran? Tadi saya di jalan di perempatan ada yang jualan koran. Masih ada nggak yang beli koran? Kalau orang yang dulu biasa masang iklan di koran, sekarang udah nggak ada yang ngelihat Pak. Benar. Dan sekarang orang-orang lihatnya kemana? Apa yang dilihat? Yang dilihat handphone nih gitu kan. Oh dia orang buka TikTok, oh buka Instagram, segala macam. Ya mau nggak mau kita harus ikut di situ. Apalagi sekarang algoritma bagus ya di Facebook apa segala macam itu bisa dilihat ya. Siapa yang mau kita tuju, orang umur berapa, yang makan kalau di mall belanjanya di mana sampai seperti itu kan ya udah
sekarang saya lagi kebangun lagi ya namanya kayak jadi harus bikin YouTube. Nih Mas Ari nih luar biasa TikToknya gitu kan, harus bikin akun TikTok, bikin Instagram. Nah, Mas Vino ini coba kalau mau lihat followernya, wow luar biasa, sekali posting mah ribuan orang yang lihat gitu kan. Nah tapi juga kita harus menggunakan secara dewasa, jangan sampai kita udah banyak tapi malah jadi menjatuhkan. Oh ternyata Vino begitu ya, oh ternyata karena salah ngomong malah jadi backfire ya, jangan sampai seperti itu. Jadi emang kita harus ikutin lah. Harus seperti itu. upgrade diri juga, Betul. harus juga Mau nggak ikutin mau, perkembangan harus ya. belajar. Mau nggak Harus mau. belajar. Jadi kalau emang dulu eranya zaman main sosmed cuma sampai dari Friendster. Lama Siapa yang tahu banget ya. Friendster? Seumuran Zaman sama gua. Friendster berarti seumuran. Terus sampai beralih sekarang nggak cuma ya kalau Facebook masih tetap walaupun ya gimana, tapi justru Facebook itu jangkauannya sangat luas ya sekarang. Gila sekarang Facebook menguasai semuanya kan. Luar Sekarang biasa. semua Instagram, WhatsApp di bawah Facebook. Langsung sama Facebook karena di Facebook juga di situ kalau kemarin juga kita udah dengar ngobrol kita di sini bahwa jangkauannya kita sampai dari usia berapa sampai kalangan apapun kita bisa di situ. Bisa di situ. Kita Artinya belajar di memang situ. kita harus merubah diri kita dengan go digital ini. Betul. Bagaimana Betul, cara setuju. menggait para customer ataupun klien kita harus Enggak. cerdas kitanya ya menyiapkan Betul diri kita. sekali, ha. Manfaatkan peluang dan soal ini ya. Ya, sekarang yang memang sudah ada. Ini Bang Gandhi luar biasa. Kalau kita ngomongin tentang backgroundnya beliau setelah menjadi ketua umum Astana Indonesia ini juga pastinya akan berbagi hari ini di Palembang nih, seneng banget nih ketemu sama teman-teman vendor WO nih. Bang Ari udah di hari WO dan sebelumnya udah pasti udah lama banget pengalamannya juga. Ada Bang Jaka Perdana juga di sana. Ya. Ini kita boleh buka langsung untuk yang bertanya Boleh, ya Bang ya. boleh. Ayo, dengan Langsung senang ya. hati, langsung aja. Silakan. Jadi kalau teman-teman ada yang mau bertanya nggak usah malu-malu. Silakan nanya apa mungkin resepnya dan seperti apa kendala yang pernah terjadi. Apa mungkin teman-teman makeup artis, teman-teman fotografer boleh juga. Karena ini sama tetap kita dalam satu ruang lingkup tetap menjadi marketing gitu ya Bang ya. Betul. Dunia marketing ini luas banget. Ada yang mau nanya? Silakan. Ya boleh. Oke. Kita ngobrol santai ya, sebutin nama, dari mana, profesinya siapa Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cici Nia. Mungkin profesi saya di sini bukan WO tapi makeup artist Palembang. Oke. Berdiri ya. Oke, tepuk tangan dong buat Cici Nia. Ini mungkin pengunjung Palembang Icon juga akhirnya terlihat. Inilah dia Cici Nia. Saya maksudnya ikut di sini karena menurut saya marketing di sini perlu untuk makeup juga kan. Jadi beberapa yang dibahas tadi udah saya catat ya Mas Gandhi ya. Wah, luar Oh, luar biasa biasa. nih ya. Ini juga di salah satu orang-orang hebat tuh seperti itu. Silakan Cici Nia. Yang mau saya tanyakan, apa saja yang menjadi indikator bahwa strategi pemasaran yang digunakan bisa efektif? Karena pertanyaan saya ini berguna juga untuk saya gitu. Iya. Indikatornya. Iya. Sekarang oke. Sip, terima kasih Mbak Cici ya. Mbak Cici ya gitu ya. Ini makeup artist. Sedikit ngomongin makeup artist ini juga sekarang saya selalu bilang sama klien setelah dia tentukan tanggal, vendor yang pertama kali dicari selain WO makeup artist. Benar. Bener. Karena emang bener-bener sekarang saya pernah punya klien yang mindahin gedung dan mindahin tanggal karena makeup artist yang dia mau nggak bisa tanggal segitu. Wow, sampai segitunya ya? Sampai segitunya. Sampai Jadi segitunya. sekarang gimana caranya Mbak Cici klien bisa ngikutin jadwalnya Mbak Cici, bukan Mbak Cici ngikutin jadwalnya klien. Asli becaknya itulah terjadi sama Mbak Cici Nia ini ya. Ini yang bisa itu hal yang bisa dilakukan oleh si makeup artist. Saya ngelihat sendiri nggak satu malahan dia bisa ngikutin. Oke, makeup artist itu kosongnya tanggal berapa Mas jadinya. Wow, hebat loh. Saya bisa deh tanggal segitu. Nah, berarti kan ini si makeup artist tadi sudah berhasil mengencourage atau membrainstorming si klien-kliennya untuk pakai dia. Bahkan dia bisa mengalahkan tanggal, mungkin dia pengen tanggal cantik ini, tapi makeup artist tersebut nggak bisa, dia pindah tanggal lain. Bela-belain untuk si Mua tadi makeup Mua artisnya tadi seperti ngikutin itu jadwal gitu kan. ya Bang ya. Nah, jadi emang itu tadi saya lihat ini si makeup artist emang ternyata emang dia bisa menampilkan, dia bisa menjanjikan kalau si pengantin dia yang pegang itu pasti cantik banget gitu kan. Intinya kayak jadi ya kalau dibilang indikator ini yang utamanya nih kayaknya make up karena, ini juga karena jadi. apalagi perempuan ya gitu kan, dia pengen tampil hari itu hari yang luar biasa, dia pengen tampil paling cantik, ya dia harus di backup oleh orang yang menurut dia bisa
membuat dia paling cantik hari itu gitu kan. Nah makanya tadi kembali ke pertanyaannya masalah marketing, ini yang kita harus lakukan, gimana caranya untuk orang-orang itu nyaman, orang-orang itu yakin dia akan tampil paling beda atau tampil paling cantik pada saat hari itu, ya kan. Lagi-lagi referensi, kalau makeup artist mungkin masih bisa ditampilkan karyanya, ya kan, kita bisa exposure kemana-mana produk atau klien-klien kita yang sudah pernah kita layani atau kita rias bisa kita tampilkan di sosmed kita walaupun harus kita izin juga ya gitu kan. Itu yang kita harus lakukan. Dan sekarang jangan takut, tadi aku bilang WO, dekor semua sekarang vendor-vendor ini harus, udah zamannya kita sekarang nggak mungkin ngetok sendiri mas. Jadi kita harus kolaps, kita harus kolaborasi, kita harus kerjasama supaya diantara mereka, diantara kita sendiri akan saling mereferensikan. Jadi si WO harus bikin hubungan baik dengan makeup artist, dengan dekorasi, dengan siapa. Akhirnya diantara mereka ini akan saling mengangkat kita. Benar, akan menjadi referensi dan juga Iya, menambah betul. relasi juga ya. Iya, dan bahkan sekarang tadi saya bilang sama Mas Ari sama segala macam, kita sekarang sesama satu profesi aja udah nggak ada zamannya kayak dulu yang harus kita bersaing ya, kita harus dengan cara sikut-sikutan ya. Nah, itu udah nggak zamannya lah. Udah nggak zaman lagi. Udah nggak zaman. Jadi kita harus bisa mengangkat kita bareng-bareng, kita kolaborasi bareng-bareng, dan akhirnya jangan sampai kita menjatuhkan harga kita sendiri-sendiri. Dia kasih harga lebih murah, kita turunin lagi harga Banting kita, harga banting lagi. lagi harga Wah. kita. Nah sekarang gimana kalau kita aja nurunin harga kita, gimana orang lain mau naikin harga kita gitu kan? Jadi merusak pasaran juga Betul. ya. Jadi selain tadi cara marketing kita bisa exposure ke teman-teman kita yang bisa mempromosikan kita juga, kita tingkatkan kualitas kita. Jadi daripada saya dengan WO sebelah, Mas dia lebih murah, oh iya saya lebih bagus. Jadi kita lomba-lomba, kita ningkatin kualitas kita masing-masing. Kualitas yang kita Jangan kita tingkatkan. berlomba-lomba nurunin harga. Di sana kasih berapa? 20 juta, saya kasih 17 juta. Baik lagi ke sini, klien pintar loh sekarang. Mas saya dapat di toko sebelah sekian. Oke sama saya turunin lagi. Balik lagi nih ke sana, turunin lagi. Akhirnya yang kita bunuh harga kita sendiri gitu kan. Nah sekarang kita gimana caranya? Oke, harga saya lebih mahal tapi servis saya lebih bagus. Oke. Nanti dari lagi servis saya lebih bagus lagi. Akhirnya kita akan meningkat. Itu yang kita jaga. Jadi intinya Gitu. harus tetap mempertahankan kualitas. Betul. kualitas Yang kita dipercaya, kita- tapi Betul. gitu ya Bang Andi ya. Jangan Kualitas sampai yang kita dipercaya. terkenal tapi zong gitu kan. Cuma kita akan ngetop sebentar habis itu bubar tuh gitu. Jadi kualitas kita yang kita tingkatkan. Kenyamanan si klien Mbak Cici itu paling penting. Ya kan? Bukan hanya sekarang sorry itu saya, kalau saya nggak bisa ngelihat orang cantik karena di makeup, oleh mana cantik aja kalau saya. Tapi kalau orang itu ngerasa cantik hari itu, walaupun orang lihat lain bukan dia nggak cantik, dia akan merasa wow, gue di make upin Mbak Cici karena ini cantik banget, dia pede, dia akan senyum dan akhirnya aura akan keluar. Padahal emang inner beauty dia yang keluar. Nah sekarang gimana caranya Mbak Cici bisa makeover itu orang akan jadi pede, dia akan senyum tersumringah dan dia akan ngerasa dia paling cantik hari itu. Itu adalah marketing yang paling dahsyat ya saya bilang. Itu ya kalau untuk makeup artis ya, artinya Makeup artis udah seperti itu. baca. Ini Itu kita loh. bertanya semua nih kalau Cicinnya emang kayak gitu sampai pengantinnya ngikutin jadwal beliau. Nah, Wah. iya. Luar biasa loh. Jadwal tiap Sabtu Minggu dari subuh jam 3 pagi udah keluar rumah. Bener kan? Iya. Ini hebatnya. Baik, udah terjawabkan. Ada lagi yang bertanyakan? Cukup baik. Sebelahnya juga ada yang mau bertanya. Silakan. Kita bisa sharing hari ini, jadi nggak usah malu-malu ya, mumpung ada orang yang menginspirasi kita malam hari ini untuk langsung bisa ngobrol. Silakan sebutkan nama, dari mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi. Mas Gandhi, nama saya Abdul, saya dari Pipin WO. Ada hal yang cukup jadi dilema saya, Mas. Apa tuh? Kita kan ya istilahnya kan jual paketan, Mas, di sini. Oke. Yang saya mau sharingkan tuh mengenai pajaknya, Mas. Oke. Karena kan kita jual paket itu sebenarnya itu bukan ya, kalau bahasa sini itu bukan uang kita juga, karena itu ada uang vendor juga di sana, Mas. Ya. Nah itu dari pengalaman Mas untuk pengaturan pajak tuh gimana, Mas, itu, Mas? Terima kasih, Mas, itu aja, Mas. Luar biasa, ini Oke. warga Indonesia yang baik loh, mikirin pajak ya. Betul. Hebat. Silakan Bang Andi. Jujur Langsung saya dijawab. nggak ahli dalam bidang pajak, ya kan. Kebetulan saya juga nggak jual yang wedding package ya. Tapi saya udah konsultasi sama teman-teman saya yang ahli di bidang pajak. Itu kita bisa jelaskan semuanya bahwa
ini yang kita jual semuanya ada cost-nya dan itu hanya uang lewat dan ada nilainya yang harus kita bayarkan, ya kan. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang kita bayarkan itu juga ada pajaknya. Jadi pajaknya tidak dibebankan ke kita. Itu ada laporannya jelas dari nilai kita ngomong oke lah angka 100 gitu kan. Itu kita harus bikin laporannya yang benar-benar revenue kita berapa. Itu bisa dibicarakan dengan pajak dengan orang pajak yang kita harus bayarkan pajak kita adalah emang yang pendapatan kita. Jadi bukan berarti kita nilai 100 juta kena PPN 10% kita harus bayar pajaknya 10 juta. Padahal untung kita cuma 10 juta, habis kan kita kan, nggak harus seperti itu. Jadi jangan takut nih buat teman-teman WO yang belum berbadan hukum. Makanya saya bilang, yuk kita punya legacy ya, kita harus punya bikin usaha WO, jangan cuma asal-asalan doang ya kan. Itu jangan takut, silakan dibicarakan dengan ahlinya. Saya takut salah kalau saya yang jawab, tapi yang saya lakukan seperti itu. Itu kita breakdown semuanya. Nilai kita, yang sales kita adalah nilai 100. Bukan semuanya itu menjadi revenue kita, ya kan? Dan kalau emang begitu juga, karena kita juga terima bukti potong pajak dari yang sudah kita bayarkan, itu juga bisa diatur seperti itu. Jadi jangan takut Pak, nanti dibicarakan aja. Orang pajak juga mengerti kok. Saya kemarin ngobrol sama orang pajak, nggak mungkin dia akan nguber-nguber yang ada. Saya bilang kalau lo kayak begitu, yang ada orang-orang yang ada nggak ada yang lapor semuanya. Akhirnya malah nggak dapat. Jelaskan nilai saya 100 juta, uang yang saya terima. Ini untuk bayar ini, dan nilai saya sebenarnya revenue saya hanya sekian rupiah atau sekian juta. Oke, yang ini akan saya bayarkan pajaknya berapa pajak badan saya yang harus saya keluarkan. Itu bisa dibicarakan. Jadi jangan takut, laporkan aja, diceritakan semuanya. Nah, mudah-mudahan yang kita bayarkan pun juga itu juga mengandung pajak juga. Jadi kita bisa bukti potong pajak ya, bukan kita yang bayar pajaknya. Biarkan si bebannya itu, misalnya ada nilai catering di situ yang besar misalnya 50 juta, ya kan harusnya dia yang kena pajak kan. Nah dari situ yang kita minta bukti potong pajaknya untuk mengurangi pajak kita. Sebetulnya bisa seperti itu Pak. Oke, jadi jangan khawatir ya Abang dari Pipin WO. Kalau memang itu akan ada yang memang yang mengurus yang lebih detail lagi. Betul. Seperti apa tadi Bang Gani udah bilang. Kebetulan saya nggak ahli di bidang pajak. Oke, dan harus transparan juga. Iya, ceritakan. Jangan khawatir karena memang kita wajib bayar pajak, tapi memang kita juga harus tahu nih seperti apa skala besar, skala kecilnya kita akan coba pelajarin lagi gitu ya. Betul, nggak mungkin lah kalau kita dipajakin sampai akhirnya kita jadi jadi miskin gara-gara itu tuh nggak mungkin. Yang ada malah buntung kalau kita yang buka usaha ujung-ujungnya kita dapat juga untung nggak banyak. Margin gitu ya. Kita 10%, kita dipajakin 10% habis dong. Artinya harus pintar-pintar juga ya. Berarti nanti coba bicarakan lagi dengan ahlinya. Oke Abang, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh sebelum kita lanjutkan lagi untuk ngobrol sama Bang Gandhi untuk malam hari ini. Luar biasanya kita benar-benar makin kebuka ya. Kalau di sini kita ngomongin soal digital ini ya Bang Gandhi ya. Kalau kemarin kita juga sempat ngobrol sama salah satu pembicara kita itu ada fotografer El Fusui namanya, abang kita itu ya. Kemarin sempat ngebahas tentang dunia digital di mana bahkan WO atau klien wedding itu bisa membuka dari website. Sistemnya sampai kontrak dan tanda tangan disetujui pun dari digital atau website itu sendiri. Dengan landmark yang udah disiapkan, landing page yang udah di-prepare sedemikian rupa. Sampai mereka pengen lihat bentuk dekornya seperti apa atau bahkan sedetail harganya pun ada. Menurut pendapat Bang Gandhi di era digital sekarang ini, itu apakah penting dan kira-kira worry nggak sih gitu? Agak nakutin juga nggak? Takutnya nanti ternyata kita nggak feedbacknya nggak apa yang kita ekspektasi yang udah kita bayangkan gitu. Kira-kira gimana Bang? Kebetulan saya lulusan IT, jadi sekolah saya dulu sarjana komputer yang sedikit, cuma nyasar aja jadi WO nih sekarang ini. Tapi tetap IT-nya di sini ya. Jadi gini, sebenarnya IT perkembangan ini kita lihat kalau emang kita salah menggunakan, emang kadang-kadang beresiko tinggi tadi Mas Salif bilang, wah ini malah jadi kita akan dapat feedback yang nggak baik. Ya itu yang kita atur. Kita pada saat kita punya website itu kan sekarang udah penting banget ya, benar tadi Mas Salif bilang, orang dengan tertarik dengan XWO, lihat di Instagram foto-fotonya, pengen detail masuk ke websitenya, itu udah luar biasa tuh loncatan itu. Begitu di websitenya, apa dulu nih etalase kita, front page kita apa yang kita mau tampilkan, ya kan? Kita bisa memfilter lagi orang kalau yang benar-benar tertarik dia akan masuk ke step berikutnya dengan cara misalnya kita minta dia untuk isi form. Sekarang kan udah bisa nyambung ke Google Form lah atau apa segala macam, ditanya seperti itu lagi. Atau kita kasih gimmick di situ untuk mendapatkan
apalagi kita kasih free apa. Jadi sebenarnya banyak step-stepnya dan akhirnya leads yang dapat ke kita itu sudah terfilter daripada orang telepon WhatsApp doang, Mas Ari minta PL. Kirim press list, jelasin, ternyata cuma nanya doang gitu kan. Nah ini kan Ujung-ujungnya digital ngecek bisa, aja. ya cuma ngecek, atau dia cuma compare doang, atau mungkin dia juga belum niat kawin gitu kan. Nah ini dengan digital ini kita bisa memfilter si pasar-pasar kita dari sekian banyak ini, mana sih yang benar serius. Kita tahu pasti indikatornya, orang benar-benar pengen butuh data kita, kalau apa sih? Oh dia punya tanggal. Jangan-jangan tanggal juga belum punya. Oh dia bener punya pasangan gitu kan. Karena cuma halu doang. Ada loh yang begitu dia cuma halu doang nih. Tanya-nanya segala macam. Kawinnya kapan? Kalau pameran begini, buat kapan rencananya? Pertanyaan paling gampang gitu. Buat kapan? Masih belum tahu mas. Udah nggak usah layanin mbak. Pulang aja. Gitu. Tapi kalau dia, oh iya buat tanggal sekian di tempatnya ini. Ah ini serius nih gitu kan. Nah itu kan teman-teman pasti udah tahu nih. Indikasinya apa sih? Pertanyaan apa yang kira-kira oh ini orang benar-benar leads yang bisa jadi bisa kita follow up nih. Nah di digital pun bisa dilakukan itu. Filter-filter itu bisa kita lakukan. Artinya Bang Gandhi sependapat ya kalau dengan adanya digital ini mungkin kita juga teman-teman WO, teman-teman vendor di sini juga kayaknya harus melakukan di era digital ini kayaknya harus mulai memikirkan juga. Betul. Untuk bisa memperlihatkan bahwa nggak cuma di secara WA personal sama klien tapi juga untuk bisa di blast dilihat sama semua orang gitu. Gak apa-apa gitu. Mungkin kalau press list mungkin kalau saya sih tidak pernah mengumbar press list ya gitu kan. Jadi dia benar-benar serius, udah nanya apa segala macam baru kita kirim press list di lewat Japri atau di DM gitu kan. Kalau saya tidak pernah menaruh press list di front page yang orang cuma masuk lihat website depan oke start sekian juta mungkin ya. Tapi tergantung kita goalsnya kemana, segmen yang kita target mana, dan kita harus tahu kolam mana yang kita mau pancing nih, ya kan? Kolam gurame, kolam ikan mas, kolam ikan lele, gitu misalnya gitu kan. Nah kita harus tahu kalau kita mau mancing di kolam ikan gurame ya umpannya umpan gurame gitu kan. Kalau kolamnya ikan kakap ya kalau kita kasih pelet nggak dimakan gitu kan. Nah ini kita lihat kesukaan diri apa. Itu yang kita pelajari. Oke, kalau bicara tentang tadi Bang Gandhi bilang bahwa akan ada kolam-kolam yang berbeda gitu ya. Betul. Kalau dari Bang Gandhi sendiri selaku punya WO gitu ya, apakah melayani klien-klien yang seperti apa? Mungkin ada pilihan atau mungkin kayaknya kelas ini gue lempar ke teman gue aja deh karena misalnya ada nggak sih kriteria-kriteria khusus untuk klien-klien yang memang kayaknya tergantung kelas Jadi seperti pada itu? saat kita mau melempar produk kita, tadi saya bilang positioning itu nomor 1 penting. Jadi kita mau melempar produk kita di segmen mana? Nggak usah jauh-jauh dari sini deh, apa nih restoran yang kita lihat nih. Body shop deh contohnya. Dia tahu siapa yang akan beli. Dan dia akan tahu kemana dia harus promosi. Dia tahu harga berapa yang dia jual, dia tahu dia di mana dia harus buka toko. Ya kan? Karena body shop kelasnya di level itu, dia bukanya di Palembang Icon, bukan di ITC. Pernah lihat body shop di mall yang di sini ada ITC gak sih atau ada apa? Mall-mall yang mall yang middle low lah gitu kan. Oke. Saya rasa nggak pernah. body shop nggak Ini pernah. baru satu-satunya kayaknya justru. Body shop nggak akan buka toko di kaki lima. Paham. Karena yang ditarget sama dia adalah orang-orang yang datang ke mall yang mungkin dia punya data adalah orang yang levelan tertentu. Begitupun juga dengan produk kita. Begitu juga untuk wedding organizer ya. Wedding organizer ataupun dekorasi atau apa kita pelajarin positioning kita. Saya rasa jangan serakah, kita akan menguasai dari A to Z lah. Kalau mampu boleh, tapi saya rasa berat sekali kalau kita bisa ngambil segala pasar dari mulai pasar paling bawah sampai paling atas. Karena setiap segmen itu punya kriteria ya. Jadi pada saat kita tahu mau lempar produk kita di mana, kita harus tahu yang kita lempar di mana, segmen yang mana, dan kita tahu segmen itu mampunya di harga berapa, segmen itu sukanya apa. Nah ini yang kita harus pelajari dengan produk kita, itu yang kita promosikan, itu yang kita marketingkan, akhirnya kita tepat sasaran seperti itu. Saya yakin produknya si Body Shop dijual di pinggir jalan nggak akan laku dengan harga itu. Sebaliknya, kalau emang kita punya produk yang emang mungkin kalau yang levelan yang di bawahnya Body Shop yang dia Uber, bukan berarti itu produk jelek ya kan? Cuman emang segmennya berbeda. Dia jualan di sini belum tentu laku.
Benar. Maksudnya belum tentu orang lain, bukan berarti produknya itu jelek, cuma mungkin nggak terlalu banyak orang yang suka. Iya, gitu di, ya. di level itu nggak suka gitu kan. Jadi kita memang harus tahu positioning kita mau di mana. Oh, saya mau main di pesta yang harga total pestanya habisin uang sekitar 500 juta. Oke, kita tahu 500 juta idealnya buat dekorasi berapa? Oh, let's say 10% atau 20%. Oh, untuk WO berapa? Oke, 10%. Oh, berarti harga WO saya akan di angka ini. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, untuk mereka itu seperti apa sih? Untuk yang wedding di situ, atau kita ngomong kalau saya lihatnya di hotel atau di gedung atau di balai-balai misalnya gitu. Nah, kita bisa lihat di situ. Oh, dari segmennya di Dari situ segmennya terlihat gitu. ya. Oke, tapi pernah nggak nih Bang Gandhi, pernah nemu nggak klien yang mungkin yang paling berkesan deh, kalau kita ngomong soal klien yang kayak gitu pasti akan banyak sekali ya. Yeah. Yang paling berkesan, klien yang mungkin menurut Bang Gandhi selama bergerak di bidang wedding organizer kayaknya ini nggak bisa terlupakan bahwa kliennya seperti ini atau seperti apa, boleh dikasih cerita sedikit boleh Bang? Saya rasa teman-teman juga banyak ya. Kita punya pengalaman dengan kesannya sendiri-sendiri. Saya punya klien yang sekarang saya dianggap anaknya dia oleh keluarga itu. Saya punya klien juga yang ini saya punya cerita satu. Saya punya klien mungkin istri saya tahu. Ini si ibu ini hidupnya malam mas. Maksudnya? Dia baru bangun itu jam 2 siang dan baru tidur jam 7 pagi. Itu kita melayani dia setengah mati. Jadi kalau dia telepon saya jam 5 pagi bukan berarti dia udah bangun, tapi dia belum tidur. Belum tidur. Nah, mau nggak mau kita jadi mesti mengikuti ritmenya dia gitu kan. Kalau meeting jam 11 malam, jam 1 malam, segala macam. Nah, kita emang akan bertemu dengan klien yang saya bilang aneh-aneh ya. Gitu kan. Tapi paling nggak kita juga harus tahu yang namanya kita sebagai WO, mau nggak mau kita harus ngikutin. Seperti itu. Jadi banyak sekali macam-macamnya. Jadi ya pastinya dengan keunikan. Saya bilang pengantin itu unik banget. Kita ngomong dari keluarga yang sama aja, anak pertama sama anak kedua belum tentu sama dia bikin pestanya caranya. Yang anak pertama dapat orang Palembang, anak kedua dapat orang Jawa, beda lagi kayaknya gitu kan. Pestanya beda lagi. Jadi kita emang benar-benar harus nge-plan dengan mereka, harus tahu dan kita harus bisa ngikutin maunya mereka. Itu yang paling penting gitu. Oke, mungkin teman-teman juga ya, kalau kita ngomong ini ada teman-teman dibilang semuanya senior, mau baru mau lama punya WO, semua pasti sudah sering menghadapi klien-klien yang berbeda-beda dan cara pun menghadapinya juga beda-beda. Baik lagi trik kita bagaimana caranya klien kita bisa kembali lagi, bisa pakai jasa kita lagi sampai ke kakak, adik, teman, saudara, tetangga, sahabat yang nikah nanti akan pakai jasa kita lagi, seperti itu ya. Betul Itu trik sekali. marketingnya. Nah, mungkin boleh dong dikasih tips dan triknya bagaimana caranya untuk bisa dapat banyak klien. Ini kan teman-teman kita nih semua, karena nih udah jadi musim nikah nih di awal tahun dari akhir tahun kemarin. Setelah pandemi yang akhirnya levelnya makin menurun, sekarang kita juga sudah bisa mengadakan Wedding Expo 2022 ini mengawali di tahun ini. Semudah-mudahan jadi awal tahun yang berkah untuk semua teman-teman WO. Boleh kasih tepuk tangan dong? Dengan awalnya acara Sumsel Wedding Expo ini mengawali rezeki kita juga di dunia perweddingan ini makin terbuka. Nah, sekarang ada pakarnya nih di sini. Kita langsung tanya, bagaimana tips dan triknya untuk bisa dapetin banyak klien? Kalau untuk WO, kali saya bilang produk kita nggak bisa instan dalam arti untuk dites food sekarang, dites sekarang orang datang ke sini, terus dia cobain cocok beli. Itu kayaknya nggak gampang ya karena produk kita jasa ya. Sekarang gimana caranya kita bisa mendapatkan klien banyak? Gimana yang saya uber adalah, ini buat pengalaman saya pribadi ya, gimana caranya orang-orang di sekitar saya atau di sekitar mereka itu mereferensikan ke saya. Jujur, sekarang saya paling banyak dapat klien itu selain dari ikut pameran seperti ini, itu adalah referensi. Referensi. Jadi ini kuncinya pertama di referensi dulu. Referensi. Untuk WO ya, itu paling the best menurut saya adalah marketing di referensi. Referensi dari siapa? Kalau bisa semua orang bisa mereferensikan ke kita. Yang pertama adalah referensi dari mantan-mantan klien kita. Tapi oke lah, itu akan baru mereferensikan nunggu adanya masih lama, nunggu keluarganya masih lama. Jadi referensi dari klien yang pertama. Yang kedua adalah referensi dari vendor-vendor. Ini kunci saya bilang, ya kan. Jadi kita, karena si vendor-vendor itu, let's say kita ngomong sama orang dekorasi, sama fotografi, sama apa segala macam. Mereka ketemu dengan calon-calon klien kita loh.
dia ketemu dengan calon pengantin juga ya. Ya sekarang gimana caranya mereka di sini bisa mereferensikan ke kita? Itu poinnya. Saya berapa kali dapat good deals, dapat itu karena bereferensi dari orang hotel, dari catering, dari orang gedung, dari MUA. Dan sekarang MUA nih sekarang untuk WO deketin deh MUA. Karena MUA nih yang dicari bisa jadi duluan dicari dia. Yang ya paling kan? pertama biasa Bisa dicari sama jadi paling pengantinnya pertama ya. dan dia bisa ngikutin apa kata MUA gitu kan. Kita punya hubungan baik. Jadi gimana caranya vendor-vendor lain mereferensikan ke kita. Oke. Gimana caranya? Pada saat kita kerjasama dengan dia, bikin mereka nyaman. Poinnya itu. Selain dari masalah marketing fee dan apa segala macam itu terserah Nanti di luar itu ya. Itu di luar itulah. Yang penting jaga hubungan iya, baik dulu. sekarang gimana caranya pada saat kita bekerja sama dengan Mbak Cici ya kan? Aku WO-nya. Aku treatment banget Mbak Cici. Mbak Cici kapan datangnya? Nanti pada saat ini gini ya, aku ingetin lagi besok pagi jam segini ya Mbak. Sudah ada yang cair juga ya. Ruang kelasnya nanti di sini ya. Diantarin ke kamarnya. Kalau perlu teh kopi disiapin. Sampai disiapin. Iya kan? Mbak Cici pasti, gila ya, enak banget nih kerjasama sama WO ini nih. Oke. Ya kan, aku dilayanin apa segala macem. Akhirnya pengantinnya juga senang, dia cerita, iya Mbak WO-nya enak lah, gini-gini. Pasti next begitu ada orang nanya ke Mbak Cici, belum punya WO, hubungin aja nih si ini. Oke, Hubungin Mas referensi. Gandhi, timnya baik banget, aku bener-bener jadi nggak mungkin lupa, nggak ini apa segala macem. Itu ya Mbak. Langsung jadi referensi ya. Pak, Oke. itu referensi. Karena Luar biasa. baru kemarin saya juga nanya, ini MUA nggak tahu mesti rias jam berapa, di mana ruangannya, atau dia pernah datang salah hotel. Ini kan kacau gitu kan? Atau udah itu diburu-buru lah, ini itu apa segala macam. Akhirnya karena lupa diingetin, waktunya pendek, akhirnya buru-buru diobrak-abrik, akhirnya kualitasnya nggak bagus, yang ada dicoran. Begitupun juga dengan yang lain, orang hotel, orang dekor, orang foto. Yuk, mereka juga kita servis dalam arti kita layani, bikin mereka. Saya bilang gini selalu sama klien saya akan bekerja sama dengan vendor-vendor saya bikin mereka semua nyaman. Goalsnya adalah itu. Pada saat mereka semua nyaman, dia akan hasilnya maksimal. Begitu hasilnya maksimal, semuanya happy dan akhirnya juga ujung-ujungnya siapa lagi tanya? Si BO-nya kan. Luar biasa ya. Sebenarnya sesimpel itu ya Bang Gandhi ya. Cuman Sesimpel memang itu. prakteknya kadang-kadang di lapangan kita lihat dinamikanya. Selagi perencanaan kita matang, saya rasa lebih mudah. Tapi kalau kita perencanaannya nggak matang, tim kita juga nggak tahu sebenarnya si perias ini harus datang jam berapa. Ya gimana kita mau servis si perias gitu kan? Benar. Nah itu yang harus kita lakukan. Gitu loh. Intinya kalau saya tangkap Bang Gandhi ini bilang buat teman-teman semua jagalah hubungan baik dengan vendor-vendor karena Betul. terkadang kita bisa dapat rezeki itu jalannya juga dari teman-teman kita sendiri. Betul sekali. Menjaga silaturahmi dengan baik, jangan juga jadi penjilat. Aduh ngeri nih yang kagak ujung-ujung. Dengan MC paling penting itu ya. Oh itu yang nomor satu. Aku tidak betul. ngomong, cuma Dengan Bang Gandhi lah MC. duluan ngomong. Iya, Dengan MC juga penting kan loh, benar. betul. Jadi kadang-kadang Benar. juga MC nih mulut juga kemana-mana gitu kan. Dia bilang, lembos, jauh pada lembang. saat MC ini datang, kita udah siapkan cue card-nya, diingetin lagi, didampingin, akhirnya nanti ini ya. Si MC juga ngerasa, kok gue enak banget ya. Mas gue kerja kalau sama tim lo enak nih, akhirnya dia akan mereferensikan. Benar. Itu jadinya. Tuh, Jadi nggak ya. harus WO yang menjualkan vendor-vendor lain. Vendor-vendor gimana caranya vendor-vendor lain menjualkan kita. Benar. Artinya benar-benar harus kerjasama. Semuanya Betul harus bersatu sekali. dari vendor-vendor karena semuanya berkaitan gitu ya Bang ya. Pastinya. Mulai dari dekor, kita punya catering, kita punya Banyak fotografer, sekali. nanti MUA sampai MC. Iya. Bahkan semuanya akan dapat sampai souvenir. Iya. Semuanya. Nah, disitulah kadang-kadang akhirnya kita bisa membuat paket yang kerjasamanya bisa terjalin dengan baik lagi. Betul Untuk fee sekali. manajemen itu mah urusan belakang. Yang penting jalin silaturahmi dengan baik dulu. Iya. Kualitas tapi itu yang paling penting ya Bang. Oh iya, itu masih Kualitas dijaga. tadi sudah di awal tadi udah dijelaskan bahwa pastinya. kualitas tetap jangan nanti ujung-ujungnya dapat referensi dari teman ternyata tidak sesuai dengan apa yang udah disampaikan. Kapok referensi ntar. Aduh. Akhirnya dia bilang, Mas Hanif mana katanya WO-nya bagus, ternyata begini. Nah, besok lo nggak mau lagi. Bener, kita yang dicari, lu sih yang referensi ini nih ngasih Nah, tahu gini. betul. Benar, jadi intinya kualitas tetap harus dijaga, tapi vendor-vendor itu ya tips dan triknya dari Bang Gandhi. Ada lagi yang mau bertanya? Teman-teman dari dekor, WO, mau yang baru yang lama nggak usah malu-malu nih. Curi ilmunya Bang Gandhi yang sudah berkecimpung di dunia wedding organizer ini. Yang tidak hanya tidak hanya keliling-keliling mengikuti kemauan klien, tapi emang benar-benar sudah mengetahui naik turunnya kayak apa dan bahkan ketemu sama klien yang kayak gimana bentuk rupanya udah dijalani sama beliau nih ya. Alhamdulillah. Boleh, ada yang bertanya silakan.
Keluarga Baba, Bang Kang Wira. Kang Ayo, Wira ini mana? mau dibilang baru tapi di dunia wedding sebenarnya orang lama. Itu keluarga Baba. Ada lagi keluarga WO Bang Rian Ananta Senang tadi sekali, ya. ya. Ini banyak sih teman-teman WO di Palembang dan sekarang makin berkembang loh Bang Adi. Dan kita sih senang banget. Saya juga teman-teman MC itu bahagia lihat teman-teman. Sekarang di Palembang Bang Adi seperti Bang Adi tadi bilang. Ya. Sekarang di Palembang mereka sudah punya komunitas, sudah bersatu sama-sama. Tidak ada lagi seperti Bang Adi tadi bilang mau saling sikut, mau Ya. banting harga, mau saling menjatuhkan, tidak ada lagi. Bahkan mereka sudah memiliki satu kesatuan, saling membantu, saling support satu sama lain. Gitu ya. Betul. Benar nggak teman-teman WO Palembang? Ya Allah, cara segala belum makan apa ini. Coba kasih tepuk tangan buat kita semua malam hari ini yang sudah dipersatukan di Sumsel Wedding Expo 2022. Oke, silakan yang mau bertanya. Mana? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam kenal, Mas. Ada satu pertanyaan sih teman, karena tadi ada beberapa kita kan kumpul-kumpul bersama rombongan ini fotografer nih. Ya. Pertanyaannya adalah apakah perlu kita membuat kontrak kerja dengan vendor-vendor? Nah itu saja sih. Terima kasih. Oke, jadi ini pertanyaan tadi yang kita juga sempat bahas. Ya. Sekarang masalah kerjasamanya. Penting dan menurut saya harus. Oh, Ya, jadi karena kontrak kerja itu tadi siang aku baru ngobrol sama teman-teman dekorasi di SPD dan beberapa waktu lalu juga dengan teman-teman WO yang lain ya. Walaupun kita hubungan kerja sama orang hubungannya udah enak, dekat apa segala macam, tetap harus ada kontrak. hitam di atas putih. Hitam di atas putih tetap harus Seakrab kita. apapun ya. Betul. Bahkan Kita- saudara juga ya. Iya. Karena kita nanti kita nggak tahu ya namanya dinamika di lapangan, kita nggak tahu tiba-tiba ada sesuatu hal apa segala macam. Kalau kita nggak ada sesuatu yang kita sepakati di awal, itu akan menjadi bumerang buat kita pada saat nanti kalau terjadi sesuatu. Jadi tapi kontrak itu kan bisa jadi nggak harus yang merepotkan. Kita bisa jadi bikin kontrak nggak harus per project. Kadang kita bisa bikin kontrak per tahun kalau emang kerjasama gitu kan. Itu kan bisa dibuat seperti itu. Do and don't-nya seperti apa. Jadi kalau menurut saya buat teman-teman WO yang pertama kita harus punya kontrak kita dengan klien kita. Itu harus. Ya kan? Apa yang harus kita akan deliver, apa yang kita harus berikan harus tertuang semuanya di situ. Mau cuman WO-nya aja, wedding planner atau wedding package sekalipun atau itu punya dengan yang lainnya, kita harus punya kontrak dengan si klien. Yang kedua adalah kita harus punya kontrak dengan partner kita. Misalnya kita menjual satu wedding paket yang di situ ada dekorasi, ada foto, ada MUA mungkin apa segala macam. Kita juga harus punya kontrak dengan mereka. Ini in case, mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Misalnya kita udah bisa bilang sama si klien kita di kontrak kita ada nasi goreng atau ada kambing guling 2 ekor. Di kontrak kita seperti itu. Karena kita dekat dengan catering, kita nggak ada kontraknya. Ternyata kambing gulingnya nggak ada. Itu yang disalahin kita kan. Dan kita nggak bisa apa-apa karena kita nggak punya kontrak dengan si klien itu kan. Dengan fotografer misalnya, kontraknya adalah 2 fotografer, 2 videografer. Itu yang kita janjikan dengan klien kita dengan kontrak. Kita dengan fotografer karena kita sudah pertemanan, kita nggak ada hitam di atas putihnya. Nanti begitu ada masalah kita yang kena. Jadi sebaiknya semuanya apa yang kita jual dan apa yang kita dapatkan harus ada kontraknya. Harus ada kontrak. Jadi kalau ditanya penting nggak, Betul, haruskah, itu wajib mendukung. nggak, harus. Jadi kita emang kan sebagai WO bukan kita yang dekor, bukan kita yang foto. Tapi saya punya dasar yang saya jual ini adalah suatu hal yang saya sudah beli. Intinya seperti kan kasarnya kalau di hukum dagang begitu kan, kita beli dekor, kita beli foto, kita kumpul jadi satu, kita jual ke klien kita gitu kan. Kita pastikan saya udah beli dan saya sudah dijanjikan juga dengan vendor ini ya. Jadi kita harus punya kontrak dengan klien, kita punya kontrak dengan si vendor. Tambah satu lagi, saya mewajibkan bukan hanya menyarankan untuk kita juga punya kontrak dengan kru kita. Oh. Jangan sampai nanti di hari H kru kita nggak ada karena dia lagi nge-WO di tempat lain, misalnya Oh, seperti itu kan. ini Nah, mengerikan, kita benar, juga benar. punya ikatan dengan kru kita juga seperti apa, do and don't seperti apa segala macam. Itu jadi kita aman lah begitu. Walaupun tetap bukannya kita sok kaku ya, tetap kita hubungan dia dengan mereka tetap terasa kekeluargaan segala macam. Tapi
sebaiknya tetap harus ada hitam di atas putih. Oke. Gitu Mas Ana. Jadi memang penting banget ya. Kalau saya juga merasa inilah di sini terlihat profesionalnya kita juga. Betul. Makin kesini jangan jadi akan takut dibilang sok-sokan pakai kontrak, awak lah kenal, awak lah kawan. MC pun gitu harus ada tertulis. Iya, saya Jangan juga cuma, dapat "Oh iya, ini besok luar tanggal biasa sekian." loh. Kita nggak tahu ternyata MC ini hilaf, lupa, dia terima Benar. dua Job saat klien, itu, 2 job benar. bersamaan, entah mungkin catatannya hilang. Nah ini yang kita harus punya loh. Sekarang kalau emangnya Mas Alif MC di acara saya ya tanggal sekian, jam sekian. Oke. Nah itu juga harus ada. Penting. Penting. Saya juga merasakan itu pentingnya. Dalam beberapa waktu lalu saya juga dapat kontrak dan menurut saya ini adalah tingkat profesionalnya kita dan kita juga merasa Betul. dihargai. Dengan adanya kontrak ini kita dihargai bahwa ya artinya kualitas kita di sini emang dinilai Betul. sama orang tersebut. Itu Iya, maksud saya. harus begitu Luar jadinya. biasa. Jadi Kaona ternyata jawabannya penting dan wajib. Teman-teman yang lain juga akan mulai dari sekarang mungkin mulai kepikiran bahwa iya juga ya. Manusia ada hilafnya, kadang kita Betul. saudara aja bisa terputus tali silaturahmi cuma gara-gara cuan. Dan bikin kontrak itu nggak susah kok. Nggak Kalau susah kita ya. udah punya, kita tinggal template-nya udah ada, gitu kan. Kalau kita ke vendor itu dia nggak punya kontrak, kita kasih. Sekarang Nih, udah kontraknya banyak tulis. media udah Iya, tinggal dilihat. Oke, baca, setuju, tantangan. Ya, hanya itu aja kok. Jadi nggak merepotkan gitu kan. Kita udah punya template-template yang semua segala macam. Oke. Dengan vendor begini, dengan ini, tinggal lampirkan dengan apa yang dia jual. Nggak harus berlembar-lembar juga ya. Tinggal kontennya doang. Dan sekarang bisa dengan soft copy, sekarang ada digital materai juga ada gitu kan. Nah itu kan bisa kita pakai. Udah canggih, jadi udah pasti udah canggih. lebih gampang. Ini juga salah Iya, satu trik betul. mungkin untuk mempermudah kita teman-teman bekerja sama dengan vendor, partner akan jadi lebih gampang dan lebih mudah. Seandainya pun terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, di sini kita sudah ada kontrak, gitu ya Betul maksudnya. sekali. Dan Dengan- juga kontraknya mungkin jangan terlalu Contohnya sakit. dengan kayak pandemi berkepanjangan Oke. atau apa segala macam kita udah aman. Benar. Iya kan? Kita bahas juga kalau terjadi pandemi apa yang harus kita lakukan di kontrak kita ada Bener juga. banget. Aman kan? Apalagi ini katanya bakal PPKM lagi nih bulan 3. Aduh, deg-degan ya, deg-deg ser. Jadi Insya Allah enggak lah. ya. kayaknya harus coba Cicinia juga udah ketawa-ketawa. Mulai tanda tangan juga nih kayaknya kontrak nih ya. Karena nanti di jadwal di bulan 3, bulan 4 ternyata PPKM. Ayo loh. Mau ngomong apa kalau klien kita ternyata belum sempat DP, belum sempat tanda tangan kontrak. Jadi ini juga salah satu solusi penting ya. Betul Luar sekali. biasa Bang Gandhi, senang banget. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita akan boleh foto-foto bareng nih ya. Kayaknya kesempatan yang luar biasa malam ini dihadirin langsung oleh Ketua Umum Hastana Indonesia. Ada yang bertanya? Silakan Mbak. Ini mumpung kita kehadiran sosok beliau di Kota Palembang ini di Sumsel Wedding Expo. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sela dari Sarana WO. Halo Mas Gani. Halo. Saya mau bertanya, tadi saya baru datang jadi nggak dari awal. Ya. Saya sendiri buka WO awalnya karena memang hobi saya mengorganize acara. Nah kalau Mas Gani sendiri awalnya gimana dan ada WO yang learning by doing, ada yang memang ilmunya dulu. Terus misal Mas Gani sendiri mulainya dari mana dan gimana cara Mas Gani mengupgrade diri Mas Gani dalam organize wedding. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Sela. Sela Sarana. Nggak keciren aku dengan Ini masker. kalau ya. cerita dulu ya. Kebetulan kalau tadi Mbak Sela ya, Mbak Sela Sela. emang lebih hobi ya, senang mengorganize acara apa segala macam. Kalau dulu saya kebetulan lahir di keluarga besar Mbak. Keluarga besar dulu zamannya kalau ada keluarga yang kawin belum ada tuh WO-WO-an gitu kan. Saya dulu anak muda yang selalu kebagian dapat tugas. Suruh ngurusin ini, suruh ngurusin itu. Ya lama-lama jadi pinter gitu kan. Oke. Lama-lama yang aku urusin bukan cuma keluarga, akhirnya temennya keluarga, keluarganya teman gitu kan. akhirnya berkembang ya. Jadi kita bikin waktu itu tahun 2005 saya iseng coba yuk kita punya bendera karena udah banyak nih wedding yang kita urusin waktu itu seperti itu. Nah waktu itu pun juga mungkin saya sama seperti teman-teman waktu saya baru memulai buta, nggak kenal dunia wedding seperti apa, nggak tahu seperti apa. Akhirnya mungkin proses yang saya lakukan dulu butuh waktu lama, sekarang harusnya lebih cepat, ya kan? Kita masih mengupgrade. Saya buka jaringan networking dulu, ya kan? Saya datengin semua vendor satu-satu. Kalau lagi ada wedding expo begini nih, saya keliling, datang kenalan, cari kenalan deh, nyari kartu nama, telepon, ngobrol. Itu satu persatu saya datengin. Saya ketok-ketok, saya kenalin saya Gandhi, saya punya WO. Itu yang nutup itu banyak.
saya ketok-ketok nggak dibukain pintu banyak gitu loh. Nggak semuanya welcome gitu kan, nggak semuanya itu apaan sih WO kemarin sore siapa lu gitu kan. Itu banyak, tapi itu yang kita lakukan. Nah dari situ kita bisa ngelihat ya gitu kan, oh dia jualannya begini. Terus waktu itu karena belum ada asosiasi, belum ada apa segala macam, saya nyari nih belajarnya kemana. Waktu itu saya ada mungkin ada yang tahu Belladonna. Nah saya ambil les itu. Dan dulu harga les itu mahal, jutaan gitu kan. Hanya ya udah, tapi saya lihat dari situ, lihat pelajarin lagi begitu di event kita like-nya di mana. Jadi jangan malu bertanya, jangan malu kenalan sama yang baru, ya kan? Di situ pada saat makin banyak teman, makin banyak ilmu yang kita dapat. Jadi yuk masalah kita sampai sekarang saya masih belajar. Sampai sekarang saya berusaha untuk mengupgrade, dan belajar itu nggak harus sama orang yang lebih senior. Saya bisa dapat ilmu dari teman-teman yang WO-nya mungkin baru 2-3 tahun, baru kemarin. Yang saya udah WO saya sudah kemana-mana, dia baru berencana bikin WO. Ternyata ada ilmu yang bagus yang saya belum terapin di WO saya. Begitu ngobrol, oh iya bagus juga ya, kenapa enggak? Jadi intinya kita jangan malu bertanya, dan juga jangan pelit sama ilmu. Intinya itu, pada saat kita memberikan ilmu kita ke orang lain, yakin saya 100% kita pasti dapat feedback ya. Berbeda dengan kita bagi-bagi duit Mas Alif. Iya. Kalau saya punya duit 10.000, Kalau dikasih saya orang. bagi orang-orang 5.000, duit saya tinggal 5.000. Oke. Tapi kalau ilmu saya 10.000, saya kasih semua ke orang-orang, saya pulang bawa 12.000. Minimal Nambah malah. saya nambah, atau paling enggak uang saya, ilmu saya nggak berkurang. Tuh. Intinya gitu. Yuk, kalau dengan kita sering berbagi, akhirnya kita akan dapat ilmu baru. Luar biasa loh, itu salah satu kunci keberhasilannya Bang Gandhi. Ya boleh kasih Ya. tepuk tangan dong. Sela bagaimana dari Sarana Wedding? Sela ini bisa dibilang baru dan saya paham banget jobnya udah banyak udah. Nah, makanya Jadi belum kalau dibilang tentu. tadi Bang Gandhi bilang bukan masalah senior, junior ataupun juga tua udah lama di dunia wedding, tetap ya karena harus berbagi ilmu itu yang penting. Karena kadang-kadang justru yang malah WO baru yang justru kayaknya udah lebih upgrade. Betul. Benar yang gitu ya Bang lebih Edi? fresh pemikirannya apa segala macam. Oh iya kenapa enggak ya? Kayak contohnya sekarang ngomong digital deh. Oke. Ini yang muda-muda lebih canggih digital. Lebih canggih dan daripada- lebih- Saya belajar untuk belajar Instagram sama Mas Hari nih. Wah TikToknya jago banget. Saya mau belajar sama beliau Iya, gitu luar kan. biasa kalau Bukan Bang berarti Ari saya mah. karena lebih senior, saya menguasai semuanya. Enggak, di bidang ada hal tertentu yang mungkin Mas Hari akan lebih. Begitu pun juga dengan yang lainnya. Benar. Yuk, apalagi Kak Jaka nih kan juga, oh dia punya ilmu di mana lagi. Ayo kita saling diskusi. Dan Benar. aku yakin Mas Hadi juga akan mau berbagi ilmu itu, karena aku juga mau sharing dengan beliau gitu kan. Jadi akhirnya sama-sama begitu kita ngobrol bareng, kita bareng-bareng terupgrade masing-masing. Gitu betul. Benar. Kalau Mas Ari saya percaya orang yang nggak mau ilmunya dia aja tetap aja dia kasih ilmunya di sosmed. Luar biasa loh. Saking baiknya nih orang gitu ya. Dia nggak orang yang nggak Nggak minta minta aja ilmunya, dikasih nggak gitu minta kan. aja dikasih. Ini saking baiknya. Jadi makanya kalau intinya jangan pelit ilmu gitu ya. Ya, Dengan kita berbagi ini jadi amal jariah buat kita. Nggak cuma urusan dunia yang kita kejar. Siapa tahu ke depannya rezeki kita dapatnya dari teman-teman kita di sekitaran ini, kita nggak pernah tahu. Gitu ya Bang Ari ya. Luar biasa loh. Sukses untuk kita semua. Bagaimana malam hari ini masih ada yang mau bertanya? Atau kita akhiri, kita akan foto bersama dengan Bang kita Gandhi. foto Luar yuk, biasa masih bilang yang nggak sudah terasa. hadir memberikan ilmu. Bang Gandhi, thank you banget. Saya Sama-sama, juga Mas sebagai Ari. MC di Palembang yang masih sangat Sama-sama, ilmunya nggak ada, masih belum semuanya terlalu sama-sama. banyak. Saya juga jadi terbuka pikirannya seperti apa harus menjadi marketing di diri saya sendiri. Dan juga untuk teman-teman WO di sini saya juga banyak belajar sama Bang Gandhi. Saya lihat dari profilnya yang luar biasa. Saya selalu Bang Gandhi sama keluarga dan istri tercinta. Terima kasih sudah mampir ke Palembang, sudah mampir ke Sumsel Wedding Expo 2022. Semoga bisa terjalin lagi kerjasama berikutnya nanti ke depannya. Nanti insya Allah. Punya waktu lagi buat sharing session lagi untuk sama teman-teman lebih intens lagi mungkin ya. Ya. Sama teman-teman WO dari Palembang, dari teman-teman vendor semuanya. Kita foto bersama. Tapi sebelum insya Allah dalam waktu dekat ini, Iya. gimana Mas Sona, Mas Hari, kita akan ada hastara di sini buat untuk mengakomodir teman-teman semua di sini. Yuk buat Oke. kita bisa kita Jadi punya wadah. wadah lah di sini. Wadah. Ya punya wadah bisa saling